Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kelompok Model Pengajaran Sistem Perilaku. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya dari kelompok 4. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Shania Reni Antasari, yang kedua Kurnia Widiasari, yang ketiga Fitria Siswa Dewita, yang keempat Binti Moniroh, yang kelima Yesi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian model pembelajaran perilaku. Yang pertama, dasar teoritik dari kelompok model pembelajaran ini adalah teori-teori belajar behavioristik, yaitu tujuan mengembangkan sistem efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dengan cara memanipulasi kekuatan atau reinforcement. Kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Salah satu dari karakteristik umum pada mode pembelajaran perilaku adalah dalam perihal penjabaran yang harus dipelajari peserta didik, yaitu penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan. B. Ciri-ciri model pembelajaran sistem perilaku. Yang pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang ketiga, sifatnya mekanistik. Yang keempat, mementingkan masa lalu. C. Prinsip model pembelajaran sistem perilaku. Menurut Joyce dan Weil, prinsip pembelajaran perilaku sebagai berikut. Yang pertama, perilaku sebagai fenomena yang bisa diamati dan diidentifikasi. Yang kedua, teori tingkah laku fokus pada hal-hal yang ada di sini dan yang terjadi saat ini. Yang ketiga, tujuan tingkah laku adalah hal yang khusus terpisah dan bergantung pada individu. D. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran sistem. Yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Hal ini adalah proses memasukkan stimulus yang dianggap tepat dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan. Diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam hal ini, adanya penguatan dan hukuman di mana penguatan ini akan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Kekurangannya, 1. Pembelajaran hanya berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berekreasi sesuai dengan perkembangannya. Peserta didik cenderung pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik tidak bebas berekreasi dan berimajinasi, karena menurut teori ini belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa ada cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai guru dan bahkan malas belajar. Selanjutnya, macam-macam model pembelajaran sistem perilaku, yaitu ada 4. Yang pertama, model pembelajaran tuntas dan instruksi terprogram atau Mastery Learning and Program Instruction. Yang kedua, model Explicit Instruction. Yang ketiga, model Direct Instruction. Yang keempat, model simulasi. Model pembelajaran tuntas dan instruksi terprogram yaitu menekankan pada penguasaan kompetensi secara tuntas dengan rumusan tujuan pembelajaran yang telah dijabarkan secara rinci. Model ini dikembangkan oleh John B. Carroll dan Benjamin Bloom. Yang kedua, model explicit instruction adalah tahapan sistematis mengajar dengan penekanan berupa tindakan dalam langkah-langkah kecil untuk memeriksa pemahaman dan partisipasi aktif peserta didik. Pada model explicit instruction, pembelajaran menekankan pada penerapan strategi untuk dapat memahami materi melalui kegiatan membaca dan menulis. Yang ketiga, model direct instruction. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep maupun perubahan perilaku dengan menggunakan pendekatan deduktif. Ada ciri-ciri model direct instruction.
yaitu pertama, strategi penyampaian materi secara langsung dari guru kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi pembelajaran yang telah terstruktur. Yang keempat, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Yang kelima, distruktur oleh guru-guru berperan sebagai penyampaian informasi dan yang keempat, model simulasi, yaitu fokus utama dalam teori ini adalah munculnya kesamaan antara mekanisme kontrol timbal balik dari sistem elektronik dengan konsep kerja lingkungan manusia. Selanjutnya, model pembelajaran simulasi bertujuan untuk A. Melatih keterampilan tertentu baik bersifat profesional maupun bagi kehidupan sehari-hari. B. Memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip. C. Melatih memecahkan masalah. D. Meningkatkan keaktifan belajar. E. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. F. Melatih. Baiklah, itu saja pemaparan dari materi kami. Terima kasih.